Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Ardiana dengan NIM E1R021015 kelas 6E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek UTS, yaitu terkait dengan langkah pembuatan soal tes dan non-tes, kemudian menganalisis instrumen soal tes dan non-tes dalam skripsi. Nah, dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Turmuzi, SPD MPD, dan Ibu Ulfa Lolo Ilmaknon. Langsung saja di sini, langkah membuat instrumen tes dan non-tes. Nah, instrumen tes dirancang untuk memberikan gambaran tentang seberapa baik individu dapat menguasai materi atau konsep tertentu sesuai dengan tujuan evaluasi yang ditetapkan. Nah, langkah membuat instrumen tes di sini yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup tes. Yang kedua yaitu buat spesifikasi tes. Buatlah spesifikasi tes yang rinci. Spesifikasi ini harus mencakup informasi tentang jenis soal yang akan digunakan. Ketiga yaitu pilih jenis soal, di mana sesuaikan jenis soal dengan tujuan dan keterampilan yang ingin diukur. Kemudian yang keempat yaitu rancang soal. Nah, di mana mulailah merancang soal berdasarkan spesifikasi tes yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima yaitu buat instruksi yang jelas. Kemudian yang keenam yaitu uji coba soal. Nah, sebelum tes diberikan kepada peserta secara resmi, uji coba soal kepada sejumlah peserta uji. Evaluasi kejelasan soal, tingkat kesulitan, dan konsistensi jawaban. Kemudian yaitu yang ketujuh, revisi soal. Kemudian selanjutnya yaitu buat instrumen penilaian. Setelah revisi soal, jika diperlukan, buat instrumen penilaian untuk menilai jawaban peserta pada tes tertulis. Kemudian yaitu yang kesembilan, finalisasi instrumen. Nah, setelah melakukan revisi dan perbaikan soal-soal, finalisasi instrumen tes dipastikan semuanya siap untuk digunakan. Kemudian kita lanjut ke langkah membuat instrumen non-tes. Nah, sebelum masuk ke langkah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu instrumen non-tes. Instrumen non-tes adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja, perilaku, atau karakteristik individu yang tidak melibatkan penggunaan soal atau tes standar. Langkah membuat instrumen non-tes di sini yaitu yang pertama, tentukan tujuan dari penilaian. Tujuan evaluasi harus jelas dan terkait dengan kompetensi atau keterampilan yang ingin dievaluasi. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi metode yang tepat. Nah, di tiga yaitu buat kriteria penilaian. Penilaian harus terukur dan relevan dengan tujuan evaluasi. Kemudian rancang instrumen penilaian. Rancang instrumen penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Rancanglah instrumen penilaian yang sesuai. Kemudian yaitu revisi instrumen. Kemudian yang terakhir yaitu finalisasi instrumen. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menganalisis instrumen tes dan non-tes, baik itu kisi-kisi dan soal atau pernyataan dari angket atau non-tesnya. Langsung saja di sini kita akan menganalisis tes, yaitu kisi-kisi soal tes, di mana kisi-kisi soal tes ini saya dapatkan dari skripsinya Yusri Ainun, di mana dengan judul Analisis Epistemological Learning Obstacle berdasarkan kesalahan menyelesaikan soal matematika materi segitiga siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Mataram tahun ajaran 2022-2023. Nah, langsung saja di sini kita akan mengecek atau menganalisis kesesuaian antara kisi-kisi dengan soal. Nah, di mana untuk indikator soal yang pertama yaitu menghitung panjang masing-masing sisi segitiga jika keliling segitiga diketahui untuk soal nomor 1. Nah, kita cek kesesuaiannya. Di sini sudah diberikan gambar dengan sisinya sudah diketahui, terus berapakah keliling dan luas daerah dari segitiga yang diarsir. Apakah ini sesuai dengan indikator soal? Menurut saya ini kurang sesuai karena di indikator soal sendiri yaitu menghitung panjang masing-masing sisi segitiga jika keliling segitiga diketahui. Sedangkan untuk soalnya kan sisinya sudah diketahui, bukan sisi yang dicari, namun di sini keliling yang dicari. Jadi untuk soal nomor 1 dan indikator soal pertama kurang sesuai atau
berbanding terbalik lah. Kemudian yang kedua yaitu indikator soal kedua, menghitung luas dan keliling segitiga jika panjang sisinya diketahui untuk soal nomor 2. Menghitung luas dan keliling jika panjang sudah diketahui. Nah, kita baca, perbandingan panjang, alas, dan tinggi sebuah segitiga adalah 5:4. Jika diketahui luas daerah segitiga tersebut 160, tentukan tinggi segitiga tersebut. Nah, di sini juga termasuk berbanding terbalik, walaupun panjang, alas, dan tingginya sudah diketahui, namun luas juga sudah diketahui, sedangkan di indikator soal yang akan ditanyakan adalah luas dan keliling. Jadi untuk soal nomor 2 dan indikator soal yang kedua itu kurang sesuai atau kurang tepat karena berbanding terbalik atau berkebalikan arah. Seharusnya kan yang sudah diketahui panjang sudah benar, namun yang dicari itu adalah luas ataupun kelilingnya agar dia sesuai dengan indikator soal. Kemudian yang ketiga yaitu siswa diberikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghitung karton yang tidak terpakai jika diketahui panjang sisinya. Kita cek apakah ini sesuai. Sebuah taman berbentuk segitiga mempunyai ukuran panjang sisinya 16 meter, 19 meter, dan 21 meter. Dengan menyisakan 3 meter untuk pintu masuk pada salah satu sisinya, taman tersebut akan dibuat pagar di sekelilingnya dengan kawat berduri. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan? Nah, di sini menurut saya kurang tepat karena yang ditanyakan di indikator soal ini adalah menghitung karton yang tidak terpakai jika diketahui panjang sisinya. Namun di soal ini kan yang ditanyakan adalah panjang yang dibutuhkan, panjang kawat yang dibutuhkan. Jadi yang nomor 3 juga termasuk belum sesuai karena yang ditanyakan di sini panjang, sedangkan yang di indikator soal di sini sudah tertera jika diketahui panjang sisinya. Jadi ini kurang sesuai juga. Kemudian lanjut untuk rubrik penilaiannya. Nah, di sini untuk rubrik penilaiannya saya akan jelaskan untuk soal nomor 1 di mana sudah ada yang diketahui kan. Di sini di soal sudah ada gambar mengenai panjang sisi dari segitiga ini, walaupun ada yang belum diketahui yaitu yang ditanyakan untuk segitiga yang diarsir. Nah, langsung saja untuk panjang XY 8, panjang XY 8, panjang YZ 6, panjang CY 10, panjang AX sama dengan panjang YZ sama dengan 6 cm, kemudian panjang AY sama dengan panjang CY sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanyakan di sini berapa keliling dan luas daerah segitiga yang diarsir. Maksud yang diarsir di sini adalah yang ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari luas daerah segitiga dan keliling segitiga. Sebelumnya kita menentukan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah luas sama dengan 4,5 kali alas kali tinggi, dan kelilingnya itu sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, langsung saja. Nah, luas daerah segitiga yang diarsir adalah setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya di sini adalah ini XY dan tingginya adalah AX. Jadi kita bisa langsung masukkan setengah kali panjang XY-nya 8 cm dan panjang AX-nya adalah 6 cm. Jadi untuk keduanya di sini yaitu setengah kali 8 kali 6 yaitu 48, jadinya setengah kali 48 cm kuadrat atau persegi yaitu 24 cm persegi. Kemudian untuk keliling segitiga yang diarsir. Nah, kelilingnya kan sisi tambah sisi tambah sisi, di mana panjang AX yaitu panjang sisinya yang ini, dan yang ini itu sudah diketahui, tinggal kita masukkan panjang AX plus panjang XY plus panjang AY. Nah, sama dengan 6 cm ditambah 8 cm tambah 10 cm adalah 24 cm. Jadi luas daerah segitiga yang diarsir adalah 24 cm kuadrat atau persegi dengan keliling 24 cm. Kesimpulannya di sini adalah secara keseluruhan kisi-kisi kompetensi dasar dengan soal sudah sesuai. Namun terdapat kekurangan di indikator soal yang membuat soal 1, 2, dan 3 tidak sesuai dengan indikator soal tersebut atau berbanding terbalik. Kemudian untuk rubrik penilaiannya, alangkah baiknya untuk menaruh penskoran agar dapat meninjau hasil dari siswa dengan lebih mudah. Misalkan
Saja kita masuk ke analisis non-tes. Nah, di sini terdapat kisi-kisi angket atau non-tes. Nah, langsung saja terdapat 3 jenis epistemological obstacle di sini, yaitu yang pertama epistemological obstacle konseptual dengan indikator kurangnya pemahaman konsep dasar siswa terhadap suatu materi sebagai syarat awal memahami konsep suatu materi. Nah, pernyataan yang cocok di sini peneliti menaruh pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita akan cek apakah sesuai dengan pernyataan yang 1, 2, 3, 4 ini sesuai dengan indikator dalam konseptual ini. Kita cek untuk 1, saya bisa memahami permasalahan yang terdapat pada soal. Saya bisa memahami permasalahan yang terdapat pada soal, ini juga termasuk dalam pemahaman konsep dasar. Nah, berarti untuk pernyataan 1 sesuai. Yang kedua, saya tidak bingung untuk menentukan rumus yang sesuai untuk menjawab soal. Nah, kemudian yang ketiga, saya tidak bingung untuk menggunakan rumus yang sesuai untuk menjawab soal. Berarti tidak bingung, berarti sudah mengetahui atau memahami konsep dasarnya. Kemudian yang keempat yaitu saya menuliskan rumus yang sesuai karena sangat penting untuk menjawab soal. Nah, jadi untuk pernyataan untuk 1, 2, 3, dan 4 ini sudah sesuai dengan indikator dalam jenis epistemological obstacle konseptual. Kemudian yang kedua yaitu epistemological obstacle prosedural, di mana indikatornya adalah siswa belum mampu mengenali kondisi yang diberikan oleh suatu konsep pada soal yang diberikan. Nah, di sini pernyataannya yang peneliti masukkan adalah 1, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita cek untuk pernyataan ini apakah ia sesuai dengan pengenalan kondisi yang diberikan oleh suatu konsep, pengenalan kondisi. Nah, kita cek untuk nomor 1, saya bisa memahami permasalahan yang terdapat pada soal. Berarti ia sudah mengenali kondisi dari konsep tersebut. Kemudian yang kelima, saya tidak bingung dengan informasi yang terdapat pada soal sehingga saya dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Selanjutnya yaitu 6, saya dapat mengidentifikasi dan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Kemudian yang ketujuh, saya dapat mengubah permasalahan yang terdapat pada soal dalam model matematika untuk memudahkan mencari hasil atau nilai dari yang ditanyakan pada soal. Kemudian yang ke-8, saya sangat teliti dalam menghitung hasil atau nilai akhir dari yang ditanyakan. Saya sangat teliti dalam menghitung hasil. Nah, saya rasa untuk yang ke-8 ini lebih masuk ke dalam indikator yang ketiga, itu keterbatasan dalam mencermati dan teliti dalam menghitung hasil. Jadi, pernyataan ini saya sangat teliti dalam menghitung hasil atau nilai akhir dari yang ditanyakan pada soal ini, itu masuk ke dalam indikator ketiga. Kemudian yang ke-9, saya menuliskan kesimpulan akhir yang dicari dalam soal karena sangat penting. Dilihat dari pernyataan 1, 5, 6, 7, 8, dan 9 itu sudah benar masuk ke dalam indikator yang kedua, namun untuk 8 sendiri yaitu juga masuk ke dalam indikator yang ketiga. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam mencermati dan meneliti dalam menghitung hasil akhir. Nah, pernyataan di sini yang peneliti tulis adalah sesuainya untuk 10 dan 11. Kita cek untuk kesesuaiannya, apakah ia sesuai atau tidak. Saya memahami dan teliti dalam menuliskan satuan ketika menjawab soal. Nah, ini termasuk karena sudah memahami dan teliti dalam menuliskan satuan ketika menjawab soal. Dan kemudian yang ke-11 adalah saya memahami dan teliti dalam menuliskan simbol ketika menjawab soal. Ini juga termasuk karena memahami dan meneliti dalam menuliskan simbol ketika menjawab soal. Nah, kesimpulannya adalah setelah menelaah dan menganalisis kisi-kisi dengan angket yang diberikan bahwa semua pernyataan angket sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan atau indikator yang diberikan. Namun, di bagian pernyataan 8 setelah dicermati juga masuk ke dalam indikator ketiga, yaitu teliti dalam menghitung hasil akhir. Nah, hal ini berarti bahwa langkah dalam pembuatan angketnya sudah benar karena sesuai, namun terdapat sedikit kekurangan, yaitu yang untuk pernyataan 8 ini masuk ke dalam indikator ketiganya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya untuk mohon dimaafkan.